Di akhir-akhir ini terjadi sesuatu yang tidak seperti biasanya, membuat saya merasa kewalahan mendampingi saudara-saudara kami masing-masing dalam proses. Bagi setiap saudara kami ini, mereka itu semuanya hampir bersamaan waktunya dan seperti sedang dikebut. Sebab proses bukan untuk berpuasa ataupun untuk persiapan hari Paskah, tapi supaya mereka secara pribadi dipersiapkan mengalami masing-masing hari Pentakostanya. Sebab proses mereka ini seperti sedang dikuliti sampai pada titik yang terdalam. Dan itu harus saya dampingi secara serius, supaya mereka dapat menangkap saat perjalanan untuk memasuki karya kurban. Harus terjadi materai darah, bukan sekedar tanda sunat. Itu sangat rawan, karena kalau saja misalnya salah tangkap apabila sampai meleset, akan mengalami dua hal yang penting, yaitu kecewa, bahkan sangat kepahitan kepada Tuhan karena ketidakpahaman mereka. Nah, yang pertama bisa menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran mereka, mengapa terjadi vonis seperti ini pada saat aku semakin percayanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kedua, ini sebaliknya, yang dipertanyakan itu, apakah Tuhan tidak percaya dengan pertobatanku? Mengapa perkara ini tidak berlalu juga daripadaku? Kemudian terjadi pemulihan hidup baru. Nah, bisa mengalami seperti itu. Dua hal ini yang sering dialami dan terjadi kepada umat pengikut Kristus yang sedang hendak diperkenan kurbannya. Justru mereka merasa Tuhan tidak adil ataupun merasa kecewa dan kepahitan. Tetapi kecewa dan kepahitannya kepada kebenaran firman-Nya, bukan kepada para hamba Tuhan yang salah memahaminya. Jadi sesungguhnya mereka itu menganggap pemahaman para hamba Tuhan yang dari hikmat-Nya itu dianggap sebagai suara Tuhan sendiri. Nah, ini yang salah bagi yang mencitrakannya maupun mereka yang menangkapnya. Sesungguhnya lari dari iman kepada Yesus ketika untuk didajikan sesuai kurban, karena itu adalah pemberontakan individualnya, yaitu kawulonya yang berontak, sehingga mereka terus di pelataran. Kalau berpesta pora, terus berbuat dosa dan menikmati arti hidupnya yang fana itu, lebih baik kemudian hanya memberi kurban, rasa dosanya kecil, memberi merpati, dosanya lumayan memberi kambing domba, kalau dosanya besar memberi kurban lembu dan sapi. Terlebih lagi kalau sebagai umat pengikut Kristus tidak mau ditegur, apa bisa rela untuk berjalan sesuai kurban, supaya ikut mengalami dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus yang dijanjikannya itu. Pada waktu Pentakosta terjadinya pengangkatan sebagai manusia baru. Yang kita rasakan, gerakan Roh Kudus itu bekerja luar biasa secara pribadi masing-masing kepada mereka. Bagaikan kitab kehidupan mereka itu terbuka untuk menemukan diri sendiri, baru kemudian bisa mengalami berserah dari hati dan pikiran mereka, akan berkata, inilah aku Tuhan, tanpa dalih dan tuntutan. Aku serahkan seperti apa adanya aku ini. Sehingga mereka pun merasakan sampai hari ini hidupnya itu hanya karena kasih dan anugerah Allah saja. Merasakan kepenuhan pertumbuhan kasih kesempurnaan kepada Yesus, Roh yang suci dan kudus itu. Saya sendiri secara pribadi jadi merasakan Roh Kudus itu sedang mengkebut mereka untuk segera dan semaksimal mungkin agar mereka itu bisa masing-masing menerima bagian yang telah ditentukan menjadi pemenang, seperti kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Maka itulah isi perjanjian yang akan diterima dan sesuai dengan kitab kehidupan menjadi bagian dari Yerusalem baru, mengiringi mereka untuk terjadinya pengenalan kepada kriteria Allah itu secara bertahap yang dilembur akhir-akhir ini. Padahal kita semuanya tentu sudah percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa melalui berkat mujizat secara nyata, dan percaya bahwa firman-Nya yang hidup berkuasa atas segala yang dicipta, dan percaya kuasa kebenarannya mampu mengalahkan segala kejahatan. Tapi ternyata setelah ditebus pengenalan masa lalu mereka melalui bergereja untuk merasakan Allah itu nyata hanya dalam berkat dan kuasa mujizat
Ketika di dalam namanya kuasa darah Yesus bekerja sebagai makna perjalanan salib itu pun juga menjadi iman sebagai kuasa berkat menjadi nyata. Maka kuasa firman hidup itu tidak menjadi materai tanda darah. Bahkan sampai pada akhir zaman ini makin tidak bisa menangkap untuk memahami kehendak dan rencana Allah dalam kuasa kebenarannya. Itu pun nyata. Tapi masih diimani dan diharapkan terjadi berkat kuasa mujizat menjadi nyata. Maka ini adalah salah satu teguran yang ditujukan kepada jemaat Tiatira. Mengikuti pengajaran Isabel yang menganggap dirinya sebagai seorang nabiah. Sehingga terus menyeret umat pilihan Allah hanya berputar-putar pada iman pengharapan kemakmuran hidup saja. Maka di Wahyu akhir zaman ini seperti penglihatan Rasul Yohanes, umat pilihan yang tersabet ekor naga. Padahal pada waktu akhir zaman ini sebagai tubuh-tubuh Kristus hidup di padang gurun itu hanya untuk menantikan anak yang di pangkuan Allah Bapa kembalinya membawa gada besi. Pengajaran yang sudah full power dalam kuasa roh dan kebenaran yang telah terlahir dari air dan darah dan dihanguskan oleh api penyuciannya sehingga telah mengalami hari perhentian Roh Kudus. Bukan untuk mengimani dan mengharapkan hal lainnya lagi, karena untuk menyongsong zaman baru sebelumnya itu tentu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Terus apa penyebabnya sampai pemahaman tentang Allah belum bisa ditangkap secara sempurna? Itu bisa ada lubang serta kapan mulai terjadinya. Maka baca Kisah Para Rasul 11 ayat 5 sampai 10. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Pada waktu Allah kuasa firman-Nya itu bekerja melalui segala yang diciptakan Allah, ada masa berhentian masuk ke dalam timing Roh Kudus sebelum para rasul memahami bagaimana cara untuk bisa masuk dalam hari perhentian Allah Roh Kudus selain hanya dengan matinya atau meninggalnya. Meskipun para rasul itu percaya, seperti pada waktu itu Nikodemus tidak memahami jalan untuk terlahir kembali menjadi manusia baru, menyebabkan waktu Rasul Petrus menerima penglihatan di alam roh untuk dipersiapkan masuk ke dalam tempat perhentian Allah. Ternyata Rasul Petrus masih mempunyai keberatan-keberatannya memperkarakan tentang perkara makanan halal dan tidaknya untuk menjadi manusia roh. Mosok masih membawa adat bangsa, masih terbawa di dalam mental Petrus. Maka masih ada satu titik yang tidak dihanguskan pada masa peleburan para rasul. Jadi manusia fananya tidak bisa 100% dilebur secara total untuk masuk ke dalam perhentian supaya menjadi bagian dari Roh Kudus. Penglihatan itu sampai ditarik kembali ke langit. Maka karya Roh Kudus urung dibatalkan pada zamannya para rasul. Keberatan-keberatan dalam pemahaman itu karena dianggap tidak logis, sehingga tidak menumbuhkan iman pengharapan di dalam manusianya. Karena sudah terlahir Ismail, waktu Abraham mempersembahkan Ishak tidak sepenuhnya ada ketulusan, itu pun dibatalkan. Jadi bagi Allah itu tidak halal. Maka kurban diganti dengan anak domba yang dari Allah sendiri. Dan pada waktu sudah dinyatakan halal oleh Allah, tapi para rasul yang tidak legowo sehingga ditarik kembali perintahnya itu. Kalau perintah kepada Abraham itu Allah yang tidak legowo, tidak rela memakannya, dianggap sudah selesai.
Tapi jadi sebaliknya, pada waktu Allah menyatakan halal dan memerintahkan Rasul Petrus untuk memakannya, tapi Rasul Petrus yang menolak tidak legowo. Jadi tidak ada pertemuan di dalam timing Allah. Baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kalau para rasul dimuridkan oleh Tuhan Yesus yaitu firman hidup, berbedanya dengan Rasul Paulus yang dimuridkan oleh Yesus yang sudah menjadi citra Roh Kudus. Pada waktu ada keterlibatan seseorang yang mempunyai karunia nabi, namun Rasul Paulus masih bisa terpengaruh sehingga kembali melayani tentang masalah urusan dana dan sumbangan. Sempat diteladankan. Bukankah para rasul itu diberi visi, misi bagi Tuhan, yaitu sebagai money changers, untuk menggembalakan yang fana sampai menjadi arti hidupnya oleh roh. Karena semua manusia itu, entah itu para nabi maupun para rasul, yang sudah terlanjur lebih dulu mempunyai pemahaman tentang arti hidup manusiawinya ini, maka pada waktu masuk di dalam pemahaman arti hidup yang roh, meskipun ada sedikit saja lubang di dalam gigi, bisa menjadikan semakin lama lubang itu akan semakin membesar dan jadi menggerogoti semua gigi yang lainnya. Kalau tidak dilebur, dihanguskan secara total, jadi secara terus-menerus timing itu tertunda ketika Allah berencana untuk mendatangkan karya keselamatan di bumi melalui kurban ketebusan, jadi tertunda karena tidak ada yang sesuai di dalam hal kurban. Tertunda begitu lamanya dari Bapak Abraham sampai terjadinya melalui Yesus. Dan ketika Allah sedang menghendaki terjadinya bait bagi Roh Kudusnya yang ada di bumi ini, dimulai dari Raja Salomo sampai pada Tuhan Yesus yang memberi teladan sesuai bait bagi Roh Kudus adalah tubuh-tubuh seperti teladan Yesus, tetapi hanya bertahan pada zaman para rasul, karena kemudian semakin kembali kepada bait yang dibangun Raja Salomo. Sampai di akhir zaman ini, bangunan bait roh yang dikehendaki dengan jumlah 144.000 orang itu belum juga tergenapi. Sehingga beberapa waktu ini kami sedang dilembur dan dikebut untuk masuk di dalam karya Roh Kudus. Ditegur dan dihajar sampai bertekuk lutut, mengakui dan menjadi legowo, rasakan kasih dan perjuangan Roh Kudus agar saudara-saudara kami bisa masuk menerima bagiannya. Sebab untuk itulah harus didampingi secara ekstra, karena itu tergantung dari yang mendampingi mereka agar tidak menjadi salah paham dan pahitan. Diperlihatkan kekurangan-kekurangan yang selama ini tidak dilihat. Seperti yang pernah dikatakan kepada saya secara pribadi, percaya untuk mendapat hidup kekal ketika sampai dihanguskan. Untuk apa? Bahwa percaya itu dengan legowo masuk ke dalam hari perhentiannya. Nah, seperti itu harus dipahami dan dipersiapkan sudah terjadi hidup oleh roh secara tubuh sebelum meninggal maupun mati, supaya genap yang dikehendakinya untuk terjadi bait Yerusalem baru dengan jumlah 144.000 orang. Kalau tidak memahami kehendak Roh Kudus akan menjadi kepahitan. Baca Wahyu 7 ayat 3 sampai 8. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.
Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Sebagai umat pilihan, bukan secara daging dan darah, tapi sampai diperkenan secara roh, maka janjinya untuk menjadi Yerusalem baru. Kalau masih menjadi pengajaran di akhir zaman ini untuk dijanjikan kuasa berkat mujizat menjadi nyata, maka itu pengajaran yang menyesatkan. Karena untuk menjadi bagian roh dan kebenaran, urusan daging sudah tidak diperkenan. Tapi melalui jalan salib kuasa darah Yesus yang telah diperkenan menjadi kurban sulung, telah menjadi kesempatan bagi kita semua yang di luar dari keturunan yang daging, sehingga terjadi materai yang menjadi syarat mutlak untuk menjadi tubuh-tubuh Kristus, bagian dari bait bagi Roh Kudus, Yerusalem baru yang dijanjikannya itu, sebagai keadilan Allah yang dinyatakan. Karena Israel yang jasmani telah menolak dan mereka pun tertolak, maka menjadi kesempatan bagi kita ini yang ditebus itu untuk segera dimateraikan oleh kuasa darah Yesus. Baca Wahyu 3 ayat 7-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Menjadi syarat mutlak mengalami sesuai kurban tanda materai darah Yesus yang diperkenan. Sebab itu pendampingan bagi mereka itu sangat penting di masa-masa mereka masing-masing mengalami perjalanan salibnya. Pada waktu beban mereka begitu dirasakan berat dan mencari di mana engkau Tuhan. Saya menyuarakan pada waktu Tuhan ada di sini. Semakin berat perjalanan salib mereka, semakin bisa berkata, siapa aku ini Tuhan? Sehingga engkau mempercayai aku menjadi biji matamu. Mereka pun masing-masing mendapat sendiri penglihatan dengan berbagai versinya bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan mereka. Sebagai janji dari Yesus, bukan kuasa berkat mujizat menjadi nyata, tapi supaya pada waktu kebangkitannya kita ikut dibangkitkan sampai menerima janji sebagai manusia baru, ialah yang berjumlah 144.000. Bukan hanya tercatat di dalam kitab perjanjian lama maupun tercatat di dalam kitab perjanjian baru,
Tapi mereka sendiri sudah menjadi catatan sebagai kitab hidup oleh Roh dan menjadi tubuh-tubuh Kristus pada waktu hari Pentakosta sebagai pengganti mereka, umat pilihan secara daging yang telah menolak tebusan maupun telah menolak karya salib, sehingga tidak mendapat bagian dalam arti hidup oleh Roh yang kekal. Karena arti hidup mereka hanya fana, tidak ada materai tanda darah Kristus. Amin.